Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A dengan saya sendiri atas nama Siti Arila Ilham dengan NIM 226500016. Saya Naila dengan NIM 22650011. Saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024. Saya Fatimah B dengan NIM 22650020. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal perancangan front-end dan back-end software dengan judul perancangan aplikasi resep makanan rumahan berbasis Android untuk pengelolaan menu sehat keluarga. Judul dari proposal kami ini, perancangan aplikasi resep makanan rumahan berbasis Android untuk pengelolaan menu sehat keluarga. Berikut adalah latar belakangnya. Kesehatan keluarga sangat dipengaruhi oleh pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan rumahan umumnya lebih higienis dan bernutrisi dibandingkan makanan cepat saji. Namun, banyak keluarga kesulitan menyusun menu sehat yang bervariasi karena keterbatasan waktu dan ide. Di era digital, solusi berbasis teknologi seperti aplikasi mobile Android semakin dibutuhkan untuk membantu perencanaan makanan secara praktis dan efisien. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mencari, menyusun, dan mengatur resep sehat sesuai kebutuhan keluarga. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat mendorong perlunya media informasi yang mendukung pola makan bergizi dan seimbang. Aplikasi resep yang dilengkapi fitur pengelolaan menu harian dapat menjadi solusi efektif dalam membantu keluarga merancang jadwal makan yang sehat dan menyenangkan. Oleh karena itu, perancangan aplikasi resep makanan rumahan berbasis Android menjadi penting sebagai upaya menyediakan platform digital yang praktis, edukatif, dan mendukung pola makan sehat keluarga. Tujuannya terdiri dari dua. Yang pertama, mempermudah pengguna dalam mencari dan mengakses resep makanan rumahan yang sehat dan bergizi, dan menghemat waktu pengguna dalam menentukan menu harian dan menyiapkan daftar belanja bahan makanan. Ruang lingkup perancangan aplikasi ini difokuskan pada pengembangan sistem Android yang menyediakan informasi resep makanan rumahan dan pengelolaan menu sehat keluarga. Aplikasi ini mencakup fitur-fitur utama. Yang pertama ada daftar dan masuk. Pengguna dapat mendaftar akun baru dan masuk ke sistem untuk mengakses fitur lengkap. Kedua, melihat daftar resep. Pengguna dapat menjelajahi resep yang tersedia. Lalu, suka resep dan tambah ke favorit. Pengguna dapat menyukai dan menyimpan resep ke daftar favorit. Keempat, melihat detail resep. Pengguna dapat melihat bahan dan langkah pembuatan resep secara lengkap. Kelima, ada tambah komentar. Pengguna dapat memberikan komentar atau ulasan pada resep. Lalu ketujuh, ada melihat profil. Pengguna dapat mengakses profil mereka. Lalu melihat resep favorit, menampilkan daftar resep yang telah disimpan. Terakhir yaitu logout, keluar dari akun pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini mencakup manajemen resep dan interaksi pengguna dengan fokus pada kemudahan menemukan, menyimpan, dan memberi umpan balik terhadap resep makanan rumahan. Oke, selanjutnya di sini adalah gambaran umum sistem, yang dimana ini ada pengguna bisa mengakses, selanjutnya daftar, kemudian masuk, lanjut ke melihat daftar resep, selanjutnya bisa melihat detail resep, bisa melihat profil, melihat daftar resep favorit, tambahkan komentar, suka resep, serta tambahkan resep ke favorit. Selanjutnya dan keluar. Oke, dalam diagram aktor, pengguna dapat melakukan daftar untuk membuat akun baru atau masuk jika sudah memiliki akun. Setelah masuk, pengguna dapat melihat daftar menu resep sebagai fitur utama. Dari sini, pengguna bisa memilih melihat detail resep,
Detail resep dapat diperluas dengan fitur tambah komentar extends jika pengguna ingin memberikan ulasan. Selain itu, pengguna dapat suka resep atau tambah resep ke favorit, yang merupakan fitur tambahan extend dari melihat daftar resep. Untuk pengguna juga di sini dapat melihat profil yang memungkinkan melihat daftar resep favorit yang sebelumnya ditandai, keluar atau logout dari akun mereka. Selanjutnya, semua hubungan yang extend menunjukkan bahwa fitur tersebut bersifat opsional dan hanya muncul jika pengguna memilih melakukan aksi tambahan. Diagram ini juga berfokus pada alur interaksi pengguna dan menjelajahi, menyimpan, dan memberi tanggapan terhadap resep. Selanjutnya, spesifikasi kebutuhan. Untuk di sini ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, yang dimana kebutuhan fungsional sini beserta tujuannya. Yang pertama, pendaftaran untuk membuat akun baru, login untuk masuk ke akun daftar. Selanjutnya, melihat daftar resep bertujuan untuk menampilkan semua resep. Selanjutnya, melihat detail resep untuk melihat info lengkap resep. Menambahkan komentar bertujuan untuk berinteraksi lewat komentar. Selanjutnya, menyukai resep untuk menyukai dan mendukung resep. Menambah resep favorit untuk menyimpan resep yang disukai. Melihat profil pengguna untuk akses dan kelola akun. Melihat daftar resep favorit untuk lihat resep yang disimpan. Selanjutnya, logout keluar dari akun. Dan untuk kebutuhan non-fungsional di sini beserta tujuannya, yang pertama, keamanan untuk melindungi data pengguna, kinerja untuk sistem cepat dan responsif, ketersediaan untuk akses sistem kapan saja, usabilitas bertujuan mudah digunakan oleh pengguna, skalabilitas bertujuan siap menghadapi pertumbuhan, kompatibilitas bertujuan bisa diakses di berbagai perangkat. Selanjutnya untuk kebutuhan hardware. Di sini server backend untuk disimpan dan dikelola data. Kedua, jaringan untuk akses cepat ke server. Yang ketiga, perangkat klien untuk menjalankan aplikasi pengguna. Selanjutnya, kebutuhan software. Yang pertama, sistem operasi server untuk jalankan backend aplikasi. Sistem operasi klien untuk jalankan aplikasi di perangkat pengguna. Bahasa pemrograman backend untuk bangun logika dan API server. Bahasa pemrograman mobile untuk bangun aplikasi seluler. Sistem manajemen database untuk menyimpan dan kelola data aplikasi. Kontrol versi untuk kelola perubahan kode dan kolaborasi. Lingkungan pengembangan untuk alat tulis dan uji aplikasi. Lanjut, teknologi yang digunakan. Pertama, bahasa pemrograman. Java untuk membuat aplikasi Android native. Kedua, JavaScript untuk backend menggunakan Node.js. 3, SQL untuk mengelola database MySQL. Bagian B, tools atau perangkat lunak pendukung. Pertama, IDE atau lingkungan pengembangan. A. Android Studio untuk mengembangkan aplikasi Android. B. Visual Studio Code untuk mengembangkan backend. 2. Kontrol versi, yaitu Git untuk melacak perubahan kode, GitHub untuk menyimpan dan kolaborasi proyek secara online. 3. Desain user interface, menggunakan Adobe XD untuk membuat desain tampilan aplikasi. Untuk desain antarmukanya, pertama ada splash screen. Ini akan muncul beberapa detik. Lalu ada login. Diminta untuk memasukkan email dan password. Ada register. Dan melihat info profil akun. Yang disimpan adalah resep favorit dan ada tombol logout. Lalu ada tambah resep. Di sini bisa memasukkan gambarnya, namanya,
bahan resep, dan langkah-langkahnya. Lalu klik simpan. Pada bagian menu ini akan terlihat semua resep. Selanjutnya timeline atau jadwal pengerjaan. Sebagai bagian dari proses pengembangan sistem informasi, rancangan awal desain antarmuka telah dibuat terlebih dahulu pada awal tugas mata kuliah. Adapun tahap kegiatannya antara lain, minggu pertama mencari referensi untuk proposal, menganalisis kebutuhan sistem, dan membuat use case diagram aplikasi. Minggu kedua, menyusun dan melengkapi struktur proposal. Baik, selanjutnya adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan, di mana perancangan aplikasi resep makanan rumahan berbasis Android bertujuan untuk menyediakan solusi digital dalam membantu keluarga mengelola pola makan sehat secara lebih teratur dan efisien. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mencari resep makanan rumahan yang sehat, bergizi, dan bervariatif. Aplikasi ini juga membantu menghemat waktu dalam merencanakan menu harian dan menyusun daftar belanja. Dengan memanfaatkan teknologi mobile Android, aplikasi ini memberikan akses yang lebih praktis bagi pengguna dari berbagai macam kalangan. Harapan di sini ada 4 poin. Yang poin pertama adalah membantu keluarga membentuk pola makan sehat dan bergizi. Kedua, mendorong pengguna lebih sadar akan pentingnya asupan gizi. Ketiga, contoh pemanfaatan teknologi untuk pengolahan makanan dan kesehatan keluarga. Yang terakhir, potensial di pengembangan dengan fitur seperti hitung kalori, serat diet, dan daftar belanja otomatis. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, proposal perancangan front-end back-end software dengan judul perancangan aplikasi resep makanan rumahan berbasis Android untuk pengelolaan menu sehat keluarga. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.